Kita ingin prioritas Pak Lukas kerja supaya Ibu masih bersama-sama dengan Wah, hari ini tim lengkap bisa memeriksa Bapak Lukas. ya. Kami keluarga besar sekali lagi mengucap terima kasih atas partisipasi semua pihak membantu dalam penyelidikan pada hari ini dan pemeriksaan. Sahabat integritas, baru-baru ini ada drama di Papua. Kita mendengar ada drama di Papua. Yang drama ini pemeran utamanya atau aktor utamanya adalah seorang pimpinan KPK yang dikenal dengan Bapak Firly Bahuri. Kang, kira-kira menurut Akang bisa ceritain nggak? Ceritanya, dramanya seperti apa dan apakah Akang setuju yang dilakukan Firly ini? Ya, jadi Firly Bahuri, Ketua KPK itu menemui Lukas NMB ya, kaitannya dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Lukas NMB. Kenapa dilakukan pemeriksaan di Papua? Karena Lukas NMB alasan kesehatan gitu ya, sehingga tidak bisa memenuhi panggilan di Jakarta. Plus juga isu soal keamanan, situasi keamanan sosial keamanan gitu ya di Papua, itu yang kemudian perasaan sosial masyarakat di Papua masih terikat dengan Lukas. Iya, lebih ke pendukungnya ya, lebih ke pendukung. Lukas NMB itu berupaya menjaga, bisa dikatakan juga menghalangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Makanya KPK kemudian berinisiatif mengecek kesehatannya Pak Lukas NMB di Jayapura, plus juga melakukan proses pemeriksaan. Nah, cuma memang yang menjadi persoalan yang banyak dikritik oleh banyak orang adalah kenapa Ketua KPK harus menemui Lukas NMB gitu ya di Papua. Padahal kita tahu di Undang-Undang KPK kan jelas menyebutkan di pasal 36 menyebutkan bahwa larangan bagi pimpinan KPK untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Undang-Undang KPK yang baru ya? Ya, itu masih tetap dipertahankan. Masih dipertahankan. Nah, ini yang kemudian banyak dianggap di luar konteks pelanggaran undang-undang, isu soal pelanggaran kode etik gitu ya. Menemui pihak yang berperkara dalam kasus ini. Nah, cuma kalau kita merujuk ke peristiwa-peristiwa sebelumnya gitu ya, sebenarnya Firly Bahuri dan isu pelanggaran etik, dugaan pelanggaran etik ini bukan kali pertama, Bang Ayub. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang kemudian menimpa Firly Bahuri dalam konteks etik, misalnya waktu dia menjabat sebelum menjadi pimpinan KPK, misalnya melakukan pertemuan dengan terduga orang yang sedang dalam proses penyelidikan KPK. Mantan gubernur NTB waktu itu, dan kemudian diberikan sanksi. Ada lagi misalnya soal penggunaan heli gitu ya, helikopter untuk dianggap kepentingan pribadi Pak Firly, Ketua KPK. Nah, jadi Pak Firly itu sebenarnya kalau bisa dikatakan pimpinan KPK yang berlangganan laporan-laporan pelanggaran kode etik atau diduga melanggaran kode etik. Jadi banyak isu kontroversial yang muncul di zamannya Pak Firly di luar tadi soal pelanggaran etik, Lukas NMB, kemudian heli, ketemu dengan beberapa pihak yang sedang diperiksa oleh KPK yang seharusnya nggak boleh. Itu kan kita masih ingat ada kasus misalnya soal usulan kenaikan gaji pimpinan KPK, kemudian penggunaan mobil dinas yang dianggap cukup mewah. Plus terakhir misalnya isu soal TWK ya, tes wawasan kebangsaan yang kemudian mengeliminir banyak penyidik pegawai KPK yang menurut kita ini jadi bagian pelemahan terhadap institusi KPK, Mas Bang Abbas gitu ya. Iya. Oh, Bang Ayub. Jadi Bapak Firly ini bukan pertama kali melakukan pelanggaran dugaan pelanggaran etik, tapi belum pernah dihukum ya? Dihukum secara etik kan? Dihukum secara etik juga sudah pernah? Sudah pernah. Jadi paling tidak kalau dari catatan kita sudah ada dua ya, kasus heli sama kasus yang ketemu dengan mantan gubernur NTB waktu itu, padahal KPK sedang melakukan proses penyelidikan, itu juga dijatuhi sanksi etik gitu ya.
Dan pertanyaannya Kang, seberapa bahaya pelanggaran-pelanggaran etik seperti ini terhadap upaya penegakan hukum utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Nah, jadi begini, pimpinan KPK kan seringkali dianggap manusia setengah dewa tuh. Artinya apa? Ini lembaga yang selalu mendorong soal menjaga etika, menjaga integritas gitu ya. Dan kemudian biasanya juga dianggap sebagai contoh bagi upaya-upaya penegakan hukum berdasarkan korupsi. Kalau pimpinan KPK-nya dianggap berapa kali melakukan pelanggaran etika, itu menurut kita satu yang menyedihkan gitu, Bang Ayub ya. Nah, ini yang kemudian juga di luar Firly kan kita juga masih ingat ada kasus Lili Pintauli ya, yang kemudian mengundurkan diri karena dugaan pelanggaran etik ya, gitu, yang juga cukup signifikan ya. Nah, ini yang bisa dikatakan bahwa institusi KPK bukan tercoreng karena kerja-kerja yang tidak maksimal, tapi justru kerja-kerja dari pimpinan KPK-nya sendiri gitu. Dan jadi lucu ya, ketika pegawainya, penyidik-penyidiknya itu harus punya standar wawasan kebangsaan, ternyata kok ketuanya minim wawasan etik. Ya. Di beberapa titik ya, untuk beberapa orang, dan terbukti dengan diberikannya sanksi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kita di KPK dalam proses pelaksanaan perkaranya. Utamanya dalam kasus Lukas NMB, ketika Bapak Firly berangkat ke sana bersama-sama dengan penyidik dan petugas kesehatan. Bukankah itu terlihat bahwa ketika penyidik datang bersama pimpinannya, untuk tujuan apa pimpinannya? Bukankah dia bukan penyidik lagi? Betul. Bukankah dia bukan lagi, tidak bisa lagi dia untuk mencari keterangan? Kalau kita nonton film-film Amerika, pimpinan itu selalu ada dalam proses mewawancarai atau menggali keterangan dari seorang tersangka. Tapi di belakang layar kaca, ini dia ada di depan. Betul. Bukankah turun marwahnya itu penyidik? Kasihan. Iya, itu yang juga kita sesalkan ya. Sesalkan, ini menyedihkan, kemudian jadi presiden buruk. Kenapa bisa dikatakan presiden buruk? Di luar soal isu soal dugaan pelanggaran etik, melanggar undang-undang, ini bisa dikatakan presiden. Di kemudian hari orang juga bisa minta perlakuan yang sama. Saya nggak mau diperiksa kalau nggak didatengin sama ketua KPK. Misalnya begitu ya. Karena saya adalah pejabat apa? Saya adalah kepala daerah. Saya pinginnya kalau diperiksa ya pimpinan KPK yang datang, bukan saya yang datang ke KPK. Nah ini kemudian bisa jadi presiden buruk. Jadi orang akan mengacu kasus Lukas NMB. Lukas NMB aja bisa didatengin ketua, diperiksa di tempat, bukan ke Jakarta. Nah, ini yang saya pikir marwah KPK terganggu nih dengan ini. Jadi orang tidak menganggap KPK itu sebagai institusi yang garang terhadap pelaku korupsi, kok kesannya jadi sangat kompromis gitu ya terhadap koruptor atau misalnya orang yang sedang diperiksa oleh KPK gitu. Dan mungkin Kang, yang menjadi salah satu kekhawatiran dalam proses-proses pimpinan, mungkin secara etik itu dilarang karena ada tujuannya. Apakah memungkinkan kemudian kalau misalnya ketua datang di sana atau pimpinan datang selain penyidik, penyelidik, di luar upaya penyelidikan berarti didatangkan, ada pembicaraan-pembicaraan yang mungkin saja terjadi? Ya itu kan kalau kita lihat di pemberitaan kan ada durasi berapa? Sekitar 15 menit ya. Nah pertemuan-pertemuan itu kan sangat riskan dalam posisi dia nih ketua KPK, satu lagi tersangka kasus korupsi. Orang akan bisa menilai bahwa bukan tidak mungkin ada pembicaraan-pembicaraan tertentu yang tidak diketahui oleh publik gitu ya. Dan itu menimbulkan sangka, kecurigaan, jangan-jangan ini terkait dengan kasus gitu ya. Walaupun KPK membantah bahwa ini kan dilakukan secara terang-terangan. Di undang-undang tidak menyebut apakah gelap-gelapan atau terangan, tapi berhubungan langsung atau tidak langsung.
Dengan perkara dengan pihak yang terkait dengan perkara. Artinya apa? Ya kalau bunyi pasalnya seperti itu mau gelap-gelapan terang-terangan ya dilarang. dengan semua pihak ya, berarti bukan cuma kepada pelakunya saja, kepada kuasa hukumnya, istrinya, teman. Itu nggak boleh. Tidak gitu. boleh. Nggak boleh harusnya. Jadi sebenarnya ini cukup ditugaskan saja penyidik atau penyelidik gitu ya ke Papuanya atau petugas kesehatan dokternya untuk melakukan pemeriksaan. Pimpinan KPK nggak perlu hadir. Nah justru kalau pimpinan KPK hadir ya tadi dianggap merendahkan marwah KPK sebagai lembaga anti korupsi, kemudian bisa jadi presiden buruk buat pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, Bang Ayub. Malah lebih berpotensi mengganggu Betul. fokus dari penyidik yang awalnya mau mencari, ini kemungkinan ya, awalnya mau mencari fakta, kemungkinan bisa jadi ketika ada pimpinannya di situ lebih ke arah mencari muka. Nah itu sangat mungkin ya. Jadi Bahaya. Ini jadi kayak bola liar ya. Artinya Iya. ketika ada proses itu asumsi jadi kemana-mana, Bang Ayub. Nah ini yang kemudian sebaiknya dihindari ke depan oleh KPK. Sayangnya yang kita juga kecewa adalah Dewan Pengawas mengatakan ini bukan satu yang masalah. Nah artinya sekarang muncul sebenarnya masalah juga ada di Dewan Pengawas. Kenapa tidak menjadikan ini sebagai bahan misalnya untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dari Firly Bahuri. Tapi sejak awal bahkan sudah bilang, sudah katakan bahwa ini tidak ada yang dilanggar. Jadi agak terlalu terburu-buru misalnya Dewan Etik menyatakan tidak ada pelanggaran. Padahal diperiksa pun, ditanya pun, belum begitu. Dan bisa jadi setelah Bapak Firly di sana memang tidak ada pelanggaran abuse of power karena dia tidak dalam kekuasaannya mungkin melarang penyidik apa segala macam, tapi kan itu tadi ketika itu bisa mempengaruhi penyidikan, bisa mempengaruhi penyidik, bisa dalam bola liar sehingga bisa tergambar sebagai abuse of influence. Penyalahgunaan terhadap pengaruhnya di dalam di ruangan itu, di tempat itu, sehingga proses penyelidikan menjadi berpotensi untuk terganggu, sehingga itu dilarang dalam kode etik dan seharusnya sanksinya ya ada gimana paling tidak mekanismenya adalah diperiksa dulu di Dewan Pengawas. Nanti Dewan Pengawas melakukan proses pemeriksaan, penilaian, kemudian memutuskan ada tidaknya dugaan pelanggaran etik. Nah ini kan yang kalau kita lihat terjadi, Dewan Pengawasnya sudah sejak awal bilang, padahal kita tahu belum melakukan proses pemeriksaan. belum diperiksa pun sudah dinyatakan nggak salah ini orang. Nggak salah begitu. Nah, itu yang juga kita kecewa. Jadi jangan sampai misalnya karena membenarkan langkah Firly Bahuri melakukan pertemuan dengan tersangka kasus korupsi, kemudian Dewan Pengawas yang harusnya melakukan pengawasan secara ketat itu menjadi luntur, Mas Ayub. Jadi sekarang kepercayaan publik itu sebenarnya ketika Firly dianggap tidak terlalu kepercayaan terhadap dari publik terhadap Firly berkurang, sebenarnya kita masih punya harapan di Dewan Pengawas. Nah kalau Dewan Pengawasnya begitu ya artinya ya Dewan Pengawasnya pun kita jadi nggak percaya lagi begitu. Jadi ini yang kemudian akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi KPK secara keseluruhan, Bang Ayub. Jadi kalau kita merujuk lagi di survei-survei penegakan hukum gitu ya, KPK ini sekarang jatuh jauh gitu dari penegak hukum yang lain, misalnya dari kejaksaan atau juga kepolisian bahkan ya, itu KPK dalam beberapa waktu terakhir tingkat kepercayaan menjadi lebih turun, Bang Ayub. berarti penyidiknya dibabat melalui TWK, pimpinannya dihantam oleh etika, sementara pengawasnya berleha-leha. Ini akan bermasalah terhadap penegakan hukum, utamanya pemberantasan tindak pidana korupsi, ketika jenderal utamanya yaitu KPK kemudian mulai diragukan. Mudah-mudahan ada perubahan. Kita berharap ini bisa diperbaiki di kemudian hari. Mudah-mudahan kepercayaan kembali bisa terbangun bersama masyarakat. KPK mudah-mudahan bisa kuat ya Kang ya.
dari Bang Emerson Yunto, Ayub Kadria, tetap satu visi, berantas korupsi.